Halo semua, di video kali ini kita akan belajar dasar-dasar bahasa SQL karena di video selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan SQL injection. Oleh karena itu ini sangat penting sekali bagi kita yang ingin menguasai SQL injection. Tentu saja pertama kita harus paham dulu paling tidak dasar-dasar dari bahasa SQL itu sendiri. Karena SQL injection itu sangat tergantung sekali pada keahlian kita dalam mengcraft ataupun memanipulasi query-query dari SQL itu sendiri untuk menyesuaikan dengan konteks web yang kita jadikan sebagai target. Oke. Nah, untuk mempelajari SQL ini, kita akan menggunakan SQLite. SQLite ini adalah salah satu dari DBMS yang bisa kita gunakan untuk memanage database. Dan SQLite ini biasanya digunakan untuk project-project yang datasetnya itu berskala kecil, ya. Sedangkan untuk yang berskala besar itu biasanya kita gunakan MySQL atau yang lainnya seperti PostgreSQL, Oracle DBMS, MariaDB, dan sebagainya. Oke, kita akan gunakan SQLite karena SQLite ini sudah bisa langsung kita gunakan melalui Python. Sudah dimasukkan ke dalam standar library dari Python, jadi kita tidak perlu menginstall server untuk SQL-nya secara terpisah. Oke. Nah, kita akan langsung ke tutorialnya. Anggap saja kita ada seorang guru misalnya, dan kita adalah seorang guru matematika, dan kita ingin menyimpan nilai ataupun data-data nilai dari siswa kita ke dalam sebuah database. Jadi kita akan memanage datanya dalam bentuk database, oke? Nah, yang harus kita lakukan dalam membuat sebuah database seperti itu adalah yang pertama kita harus memberi nama dari database kita. Nah, dalam SQLite ini biasanya nama tersebut adalah nama dari file database kita, oke? Nah, setelah kita memberi nama dari database kita tersebut, baru kita bisa membuat tabel-tabel. Tabelnya bisa lebih dari satu, bisa dua, tiga, dan seterusnya. Misalnya kita buat tabel 1 adalah untuk kelas 7 misalnya, tabel 2 untuk kelas 8, tabel 3 untuk kelas 9, dan seterusnya. Nah, begitulah struktur dari sebuah database. Ada nama, kemudian ada tabel-tabel. Oke, kita akan langsung membuat file Python-nya. Saya akan gunakan VS Code di sini. Kita akan buat file baru, new file, pilih new file. Kemudian pilih file Python. Dan kita langsung Ctrl S untuk menyimpannya. Kita simpan di desktop saja biar mudah dicari nanti, oke? Beri saja namanya my database, misalnya my database.py. Dan ini bukan file database-nya, tapi ini file Python-nya, oke? File database-nya belum kita buat. Oke, pertama kita langsung saja import SQLite 3-nya. Import SQLite 3. Nah, setelah itu kita buat koneksinya, kita buat variabel con misalnya. Nah, ini adalah nama yang paling sering digunakan untuk SQLite 3 ini. Kalian bisa saja membuat nama variabel yang lain ya, tidak ada batasan. Kemudian kita ketik SQLite 3 titik connection. Nah, C untuk connection-nya adalah huruf besar, oke? Nah, di dalam tanda kurungnya itu baru kita beri nama dari database kita, oke? Karena kita ingin membuat database untuk nilai matematika, mungkin sebaiknya kita beri nama nilai matematika. Setelah itu kita beri ekstensi .db. Nah, .db adalah ini tandanya file kita adalah file database. Nah, file database ini sekaligus nama dari database kita, nilai matematika. Oke,
Kemudian kita harus gunakan kursor dari connection yang sudah kita buat ini. Untuk menggunakan kursornya kita ketik kita buat variabel baru dulu, kursor. Kemudian kita ketik count.cursor. Oke. Nah, setelah kita gunakan kursor ini, kita bisa langsung membuat tabel-tabel yang kita inginkan. Nah, misalnya tabel untuk kelas 7 nanti berisi data-data nilai matematika untuk siswa kelas 7. Oke, kemudian tabel kelas 8 berisi data-data untuk siswa kelas 8. Oke. Sekarang kita buat tabel untuk kelas 7 terlebih dahulu. Untuk membuat sebuah tabel, kita gunakan kursor titik execute. Kita beri tanda kutip 3 kali seperti itu, kemudian 3 kali lagi, enter. Nah, kemudian baru kita masukkan perintah untuk membuat tabel di sini. Caranya seperti ini. Biasanya dalam SQLite 3 itu kita menggunakan huruf kapital ya. Tapi juga bisa huruf huruf kecil. Tidak ada batasan di situ. Tapi kita gunakan huruf kapital untuk membedakan mana komen, mana perintah atau query, dan mana nanti nama dari kolom. Nanti kalian akan mengerti setelah kita membuat kolom, oke? Nah, caranya create table if not exist, oke? Nah, setelah kita masukkan perintah ini, create table if not exist, jika tabelnya belum ada, tolong buatkan sebuah tabel dengan nama. Nah, tabel yang ingin kita buat, misalnya tabel untuk kelas 7, ya kita beri saja nama di sini kelas 7. Oke, setelah kita beri nama tabelnya tersebut, kita beri tanda kurung dan enter, seperti itu. Nah, di sini kita masukkan kolom-kolom yang ingin kita buat pada tabel tersebut. Ya, biasanya pada sebuah tabel yang normal itu ada nomor, kemudian jika itu adalah data dari seseorang, maka kolom selanjutnya setelah nomor itu biasanya nama ya. Nama, kemudian alamat, umur, pekerjaan, dan lain-lain. Nah, tapi di sini kita ingin membuat tabel untuk nilai matematika untuk siswa kelas 7. Jadi yang kita butuhkan mungkin di sini adalah NISN dari siswa itu sendiri ataupun NIS ya. Nah, mungkin kita buat saja NISN ya. Nah, NISN ini adalah sebuah tanda pengenal dari seorang siswa yang unik ya, tidak boleh sama dengan siswa yang lain. Jadi di sini NISN-nya ini harus kita buat menjadi primary key. Oke, kita ketik di sini primary key. Oke. Oh ya, tapi sebelum kita ketik primary key di situ, kita harus buat tipe-nya dulu. Tipe dari data untuk NISN ini mungkin kita buat saja tipenya berupa teks, oke? Nah, teks ini sama artinya dengan string kalau pada bahasa Python, oke? Nah, ini adalah bahasa SQL-nya, bukan bahasa Python, oke? Nah, teks ini adalah tipe dari data NISN ini, kemudian primary key ini adalah menandakan bahwa NISN ini tidak boleh sama dalam sebuah tabel, oke? Kemudian kita beri koma tersebut. Ya, NISN ini kan berupa angka-angka. Kenapa kita buat teks di sini? Karena angka untuk NISN ini hanyalah sebuah nomor ya. Nomor dari siswa. Dan tidak akan kita gunakan untuk melakukan operasi hitung. Jadi tidak perlu kita buat di sini berupa integer. Kita buat saja teks, oke? Nah, kemudian setelah NISN kita akan membuat kolom untuk nama. Jadi setelah NISN ada nama dari siswanya. Nah, untuk namanya ini sudah pasti datanya berupa teks atau string, oke? Dan tidak perlu kita buat primary key seperti di atas karena nama itu boleh sama
Jadi ada dua siswa dengan nama yang sama itu biasa saja, oke? Kemudian setelah nama, tentu kita akan menyimpan nilai dari siswa tersebut. Karena tujuan kita membuat database tadi adalah nilai matematika. Jadi di sini kita buat kolom untuk nilai. Nah, nilai ini harus kita buat dalam bentuk integer. Jangan dalam bentuk teks, karena dari nilai ini nanti kita akan menghitung, biasanya yang kita hitung itu adalah mean, nilai rata-rata ya, kemudian median, dan standar deviasi dan sebagainya. Jadi itu harus dalam bentuk integer, tidak bisa dalam bentuk teks. Jadi ini kita buat integer. Ya, mungkin itu saja yang perlu kita buat dalam tabel kita. Data-data pentingnya yaitu NISN, nama, dan nilai. Oke. Setelah kita buat tabelnya, di bawahnya kita ketik, kita tutup dulu kursornya, kursor dot close. Mungkin kita commit dulu ya. Kita commit dulu. Con.commit. Nah, con.commit ini artinya jalankan perintah yang sudah kita buat ini. Jadi untuk membuat tabel ini harus kita commit. Kalau tidak di commit itu tidak akan, tabelnya tidak akan dibuat. Oke. Setelah kita jalankan con.commit, kemudian kita tutup kursornya, kemudian connection-nya juga kita tutup con.close. Oke. Nah, setelah kita buat seperti ini, con.close, kita bisa langsung jalankan. Tekan tombol run. Ternyata ada kesalahan. Connection, oh ya, connectionnya salah pengetikan ya. Sudah berlebih n-nya di sini 3 buah. Connectionnya cuma ada 2 n, oke. Kita ulang lagi. Oke, ini kita lihat tidak ada error, berarti itu sudah berhasil kita buat tabel. Tapi ini adalah sebuah tabel kosong. Kita akan lihat apakah sudah ada file dengan nama nilai matematika di desktop, karena tadi kita simpan di desktop ya. Nilai matematika, oh ya ini sudah ada, nilai matematika.db. Oke. Nah, tetapi tabel yang ada di dalam database kita ini masih kosong. Kita bisa lihat, saya sudah membuat sebuah program untuk mendisplay sebuah database dalam bentuk tabel. Saya akan coba buka. Ini programnya. Jika kalian ingin mencoba program ini, nanti saya akan berikan source code-nya di deskripsi. Oke. Nah, tadi yang kita buat itu adalah nilai matematika.db. Ini sudah saya masukkan namanya di sini. Kemudian tabel yang kita buat tadi adalah kelas 7. Kita akan coba display. Nah, kita lihat di sini. Tabelnya sudah dibuat, tetapi belum ada data-datanya, masih kosong. Jadi selanjutnya kita akan mengisi tabel ini dengan data-data siswa, oke? NISN, nama, dan nilai matematikanya. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Selanjutnya, setelah kita buat seperti ini, kita bisa melihat kolom apa saja yang sudah kita buat itu dengan menggunakan query tertentu. Kalau tadi kita bisa melihatnya melalui aplikasi ini. Ini aplikasinya saya buat menggunakan PyQt6 ya. Jadi sangat mudah untuk melihat display dari sebuah database. Oke. Nah, tetapi kita juga bisa melihatnya langsung dari sini. Oke. Walaupun tidak dalam bentuk tabel seperti yang kita lihat tadi. Nah, caranya kita buat sebuah query. Kita ketik cursor dot execute. Kemudian kita ketik pragma spasi tabel info. Kemudian dalam kurungnya kita masukkan
nama tabel yang ingin kita lihat metadatanya. Misalnya tabel yang di atas itu kelas 7. Oke. Nah, setelah kita buat query-nya seperti itu, baru kita buat datanya di bawah, variabel baru. Kita beri nama data tabel sama dengan cursor.fetchAll. Oke. Cursor.fetchAll. Cursor.fetchAll ini artinya ambil data-data yang sudah kita query dari tabel tadi. Oke, fetch all. Setelah kita fetch all, baru kita print. Memprintnya kita gunakan for loop for data in data tabel atau table data bahasa Inggrisnya. Ini bahasa Indonesia berarti datanya terbalik ya, data tabel. For data in data tabel, print data. Oke. Nah, kita akan coba print. Nah, ini kita bisa lihat kolom-kolom seperti yang kita lihat pada program tadi, tetapi ini dalam bentuk seperti ini ya, bukan tersusun rapi seperti sebuah tabel. Tapi kita bisa melihat kolom-kolom yang sudah kita buat, yaitu ada kolom NISN, ada kolom nama, dan ada kolom nilai. Dan di sini juga sudah dijelaskan tipe dari kolom tersebut. Data yang akan kita masuk ke dalam kolom tersebut, yaitu NISN-nya teks, namanya teks, dan nilainya juga bukan teks tapi nilainya integer. Oke. Nah, sebenarnya ini sangat penting sekali. Ini adalah sebuah metadata, bukan data. Metadata dari sebuah tabel. Ini sangat penting dalam melakukan SQL injection. Yang mana nanti ketika kalian menemukan sebuah website, misalnya sebuah login page, dan kalian tidak tahu akun apa yang akan kalian gunakan untuk login ke sebuah login page tersebut. Nah, kalian membutuhkan query yang bisa memprint out metadata dari sebuah tabel yang digunakan pada website tersebut. Oke. Nah, kalian harus tahu berapa buah kolom yang ada dalam tabel tersebut, dan itu sangat berguna, dan apa saja nama-nama dari kolom tersebut. Oke, nanti kita akan masuk pada pembahasan SQL injection pada video selanjutnya. Oke, nah sekarang kita akan fokus lagi belajar bahasa SQL-nya. Oke, itu adalah cara kita melihat metadata dari tabel yang kita buat. Nah, selanjutnya, karena tabelnya tadi itu masih kosong, kita harus isi dengan data, yaitu data-data siswa, yaitu tadi NISN, nama, dan nilai dari siswa. Oke, nah untuk membuat data-data siswanya, memasukkan ke dalam tabelnya, kita gunakan kursor lagi. Cursor.execute. Nah, di dalam tanda kutip tersebut kita buat query insert into. Nah, jadi untuk memasukkan data kita gunakan insert into, oke? Masukkan ke dalam, kemudian nama tabel. Masukkan ke dalam tabel kelas 7. Insert into kelas 7. Nah, yang ingin kita masukkan itu kita masukkan ke dalam tanda kurung di sini. Yang ingin kita masukkan itu adalah NISN, kemudian nama, kemudian nilai. Oke. Setelah itu kita buat value-nya, values, tanda kurung lagi. Nah, value-nya ini adalah data yang sesungguhnya dari siswa. Yang ini adalah header, header dari sebuah tabel yang kita lihat tadi. Dan di sini kita masukkan data. Harus sesuai dengan urutan header di sini. Jika di sini NISN-nya pertama, jadi di sini yang kita masukkan juga NISN. Oke. Karena NISN ini dalam bentuk string atau teks, di sini harus kita buat dalam tanda kutip. Kita buat saja dalam tanda kutip 1, tanda petik seperti itu.
Misalnya NISN-nya kita buat saja seperti ini 1134 misalnya, oke. Nah, setelah itu kita masukkan nama siswanya. Namanya juga dalam bentuk string atau teks, jadi kita buat dalam tanda petik seperti itu. Misalnya namanya Rahmat eh, Rahmat Ridwan misalnya. Rahmat Ridwan, kayak itu namanya, koma. Nah, kemudian nilainya, karena nilainya dalam bentuk integer, di sini tidak kita masukkan ke dalam tanda kutip, kita langsung saja ketik nilainya. Misalnya nilai matematikanya itu 85 misalnya, oke? Nah, itu adalah cara memasukkan data ke dalam tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya kita jalankan, kita akan lihat apakah kita akan berhasil memasukkan data ini ke dalam tabel. Jalankan, oke. Itu sudah berhasil dan tidak ada error. Nah, ini yang di print ini yang tadi kita tidak comment out, jadi tetap akan di print. Eh, Nah, untuk melihat data yang sudah kita masukkan tadi, yaitu nama siswanya Rahmat Ridwan dengan nilai 85, kita buat sebuah query lagi, query khusus untuk melihat data ya, cursor dot execute. Nah, untuk melihat data dari tabel yang sudah kita buat, itu kita gunakan query select. Di select, dan kita ingin melihat semua data siswa, baik NIS, nama, ataupun nilai. Jika kita ingin melihat semuanya, itu kita beri di sini tanda bintang. Artinya select everything. Pilih semuanya, everything atau anything ya. Select anything from. Nah, setelah itu kita masukkan nama tabelnya from kelas 7. Ya, begitu saja ya. Segitu saja query-nya. Select anything from kelas 7. Ambil semua data dari tabel kelas 7. Nah, setelah kita ambil datanya, kita print di sini, oke. Sini mungkin kita buat saja data siswa. Data siswa sama dengan cursor.fetchAll, kemudian for data in data siswa, print data, oke. Kemudian kita jalankan values. Oh ya, ini terjadi kesalahan karena kita harus comment out ini. Ini sudah kita jalankan tadi, insert data ini. Jadi tidak perlu kita jalankan lagi. Untuk itu kita comment out seperti itu. Nah, kemudian kita jalankan dan kita bisa lihat di sini data dari siswa yang kita masukkan tadi itu sudah bisa ditampilkan, oke? Yaitu NISN-nya ini namanya Rahmat Ridwan dan nilainya 85, oke? Oke, itu cuma satu data. Kita bisa memasukkan data sebanyak-banyaknya ke sini. Misalnya jika siswa kita ada 30 orang, kita masukkan semuanya ke sini 30 orang ya. Misalnya kita contoh saja beberapa orang untuk contohnya. Ini kita copy karena query-nya sama. Copy, paste, cursor.execute. Nah, kita ganti saja datanya di sini. NISN-nya misalnya 1204. Ya, NISN ini tidak boleh sama ya. Kalau nama boleh sama, tapi NISN-nya tidak sama, makanya di sini dibuat primary key. Oke, NISN-nya ini kemudian kita buat namanya misalnya Anissa, Anissa, kemudian nilainya di sini misalnya kita buat 90, oke? Kita masukkan lagi siswa yang lain, NISN 1377 misalnya. Kemudian
namanya Hendra Permana misalnya. Kemudian nilainya kita buat di sini 80. Oke. Satu lagi, misalnya di sini NISN-nya ini tidak berurutan. Kita acak saja. 1118 misalnya. Namanya di sini misalnya kita buat Taufik Hidayat. Nilainya adalah misalnya 78. Mungkin kita masuk satu lagi biar 5. Dan di sini NISN-nya 1491 misalnya. Dan namanya di sini misalnya siapa ya? Liliana Natsir ya. Nama pebulu tangkis ya. Liliana Natsir dan nilainya di sini misalnya kita buat 80 lagi, oke. Nah, di sini kita sudah punya 5 orang siswa dalam tabel kita dan kita akan jalankan ini, kita run untuk masukkan ke dalam tabel. Run, oke. Dan kita sudah bisa langsung melihat hasilnya di sini. Sudah ada 5 siswa yang kita masukkan ke dalam tabel kita. Ada NISN, nama, dan nilai-nilainya. Oke, ini kita comment out lagi, biar tidak terjadi error lagi ketika kita melakukan query nanti. Oke. Nah, setelah kita memiliki 5 siswa ini, kita bisa melihat database kita. Untuk melihat semua data yang ada dalam tabel tadi, kita gunakan query yang ini tadi. Hasilnya seperti ini. Oops. Ya, seperti ini. Itu adalah query yang kita gunakan. Nah, kita juga bisa melihat data dari salah satu siswa saja, spesifik datanya ya, bukan semua data. Caranya seperti ini, cursor.execute, kemudian select anything from kelas 7. Nah, setelah kelas 7 itu kita beri kondisinya, where itu adalah kondisinya. Nah, setelah ini kita bisa masukkan salah satu dari headernya di sini. Misalnya nama, nilai, ataupun NISN. Jadi select anything from kelas 7 where nama, misalnya kita gunakan saja nama. Nama sama dengan Anissa misalnya. Kita ingin melihat nilai matematika Anissa, jadi di sini kita ketik namanya Anissa. Kita tidak ingin melihat semua data, kita hanya ingin melihat Anissa, oke? Jadi caranya select anything from kelas 7 where nama sama dengan Anissa. Kalau ini kita run, kita hanya melihat nilai dari Anissa, tidak ada nilai-nilai siswa yang lain, oke? Jadi caranya seperti itu. Kita bisa masukkan headernya di sini, kemudian masukkan data dari headernya, yaitu Anissa. Jadi selain nama, bisa juga yang lainnya. Misalnya NISN, where NISN sama dengan misalnya 1204. Oke. Kemudian kita run, hasilnya tetap sama. Kita juga bisa membuatnya di sini, kondisinya kita beri nilai ya. Tapi masalahnya, jika ada nilai yang sama, seperti ini 80, 80, maka data yang ditampilkan itu adalah kedua-duanya. Jadi semua siswa yang nilainya 80 nanti akan ditampilkan semuanya. Ini contohnya seperti ini. Where nilai sama dengan 80 misalnya.
Nah, kalau kita masukkan nama, jika ada nama yang sama seperti tadi, juga akan ditampilkan semua data dengan nama yang sama. Tapi kalau kita masukkan NISN itu cuma ada satu siswa. Jadi setiap primary key yang kita masukkan ke dalam query ini, maka dia hanya akan menampilkan satu data saja. Nah, itulah fungsi dari primary key. Nah, contohnya kita masukkan berdasarkan nilai di sini, nilai 80. Kita tahu di sini ada dua orang siswa dengan nilai 80. Oke. Nah, kalau kita jalankan, nah yang keluar di sini bukan satu data, tapi ada dua siswa yang nilainya sama. Jadi keduanya ditampilkan di sini dengan nama yang berbeda, tapi nilainya sama. Oke. Jadi kalian boleh pilih constraint-nya di sini atau kondisinya di sini. Boleh menggunakan NISN, boleh nama, atau boleh nilai. Nah, selanjutnya, jika kita ingin mengubah atau mengedit salah satu data dari siswa ini, misalnya ada nilai yang keliru kita ketik, sudah terlanjur kita masukkan ke dalam database, kita bisa mengeditnya kembali dengan menggunakan query update. Nah, ini contohnya cursor.execute, bukan select lagi tapi update. Nah, misalnya kita ingin mengubah nilai dari misalnya Rahmat Ridwan seharusnya 88 misalnya, tapi kita ketik di sini 85. Nah, caranya kita ketik di sini update kelas 7 set. Nah, di sini kita gunakan kata kunci set. Set yang ingin kita set adalah nilai. Nilainya ini seharusnya 88 misalnya. Tetapi yang kita ketik 85, maka di sini kita buat set nilai sama dengan 88. Nah, tidak cukup sampai di situ, kita harus eh, specify, kita harus tentukan siswa yang mana atau data yang mana yang ingin kita atur nilainya menjadi 88. Yaitu kita beri kondisi seperti tadi, where NISN misalnya. Ya, kalau untuk mengubah nilai ini sebaiknya kita gunakan NISN ya. Kalau nama nanti jika ada nama yang sama, maka nilai dari kedua siswa tersebut akan dirubah eh, sekaligus. Kalau kita gunakan NISN, jadi siswa yang kita inginkan itu saja yang akan dirubah, oke? Karena nilainya unik di situ. NISN-nya adalah 1134. Oh ya, NISN ini harus kita masukkan ke dalam tanda kutip karena berupa string atau teks. Jadi ini adalah query-nya, update kelas 7. Jadi yang kita update itu adalah tabel. Nah, yang akan kita update itu adalah nilai, set nilai sama dengan 88. Nah, siapa yang akan kita update? Yaitu siswa dengan NISN 1138. Update kelas 7, set nilai sama dengan 88, where NISN sama dengan 1137. Oke? Dan ini kita run dan tidak mengeluarkan output apa-apa, artinya kita sudah berhasil mengupdate. Kalau tidak berhasil itu akan keluar error biasanya, oke? Nah, untuk melihatnya kembali ini kita komen, kasih komen, maka dia akan menjalankan yang mungkin ini kita komenkan juga, kita akan menjalankan yang ini, query yang ini. Jadi kita akan lihat semua data, termasuk data yang sudah kita update tadi. Oke, masih ada kesalahan. Kita coba ulang lagi. Cursor is not defined. Oh, ini kenapa terjadi kesalahan seperti ini? Cursor.execute select. Kita coba ulang lagi. Oh ya, sekarang sudah bisa. Ya, ini adalah nilai yang sudah kita update tadi. Sebelumnya nilai dari Rahmat Ridwan ini adalah 85. Nah, setelah kita jalankan query update, sudah berubah menjadi 88.
Oke, itu adalah cara mengupdate data dari sebuah database. Ya, bukan nilai saja, bisa kita update nama juga juga bisa NISN, oke? Oke, selanjutnya kita juga bisa menghapus data dari tabel yang sudah kita buat. Misalnya ada seorang siswa yang mungkin sudah pindah sekolah, jadi datanya di dalam tabel ini sudah tidak digunakan lagi ya, sudah tidak relevan lagi. Kita bisa hapus data tersebut. Ya, misalnya yang namanya Hendra Permana ini sudah pindah sekolah misalnya. Nah, untuk itu kita akan hapus datanya dari database kita. Untuk menghapus data dari Hendra Permana tersebut, kita gunakan query seperti ini, cursor.execute, yaitu kata kunci delete. Jadi bukan select, yaitu delete from kelas 7. Kemudian kita beri kondisi where NISN atau nama. Oke, sebaiknya NISN saja. NISN sama dengan 1377 1377 untuk Hendra Permana. Oke. Sekarang kita jalankan. Oke, tidak ada error, berarti sudah berhasil. Kita bisa comment out lagi untuk melihat hasilnya. Apakah masih ada Hendra Permana atau sudah terhapus? Dan memang betul sini tidak ada lagi siswa dengan nama Hendra Permana. Oke. Nah, itu cara menghapus data dari sebuah database dengan menggunakan query delete seperti ini. Oke. Sebaiknya kita masukkan lagi Hendra Permana ini. Oke. Kita jalankan lagi. Dan Hendra Permana sudah ada kembali ke dalam database. Oke, ini kita komen lagi. Oke, selanjutnya kita juga bisa melakukan query seperti ini. Misalnya kita ingin melihat siswa-siswa yang nilainya di atas 80 dan siswa-siswa yang di bawah yang nilainya di bawah 80 misalnya, oke? Nah, caranya kita bisa membuatnya seperti ini. Cursor.execute, select anything bintang ya from kelas 7 where misalnya berdasarkan nilai, jika nilainya di atas 80, maka kita akan select semua data tersebut. Where kita ketik di sini nilai lebih besar dari 80 atau lebih tinggi dari 80. Nah, nanti hasil yang keluar itu semua siswa yang nilainya lebih besar dari 80. Kita akan coba. Ya, benar sekali. Yaitu ada Rahmat Ihsan dan Anissa dengan nilai 88 dan 90. Sementara yang nilai 80 dan 78 ini tidak di-print di sini. Oke. Sama juga kalau kita ingin melihat nilai yang di bawah 80, tukar saja dengan tanda seperti itu. Ya, kebetulan cuma ada satu dari sini, yaitu Taufik Hidayat. Ya, nilainya di bawah 80. Jadi di situ cuma ada satu data yang ditampilkan. Atau juga bisa dengan seperti ini, lebih besar ataupun sama dengan 80. Oke. Jadi operator ini juga berlaku di SQLite. Selain dari Python, ini juga bisa kita gunakan di SQLite ya. Jadi data yang seperti ini akan tampil seperti ini. Nilai yang 80 ataupun nilai yang besar 80 akan ditampilkan. Besar atau sama, oke. Ataupun kecil atau sama ya. Kecil atau sama dengan 80. Nah, ada 3 siswa yang nilainya kecil atau sama dengan 80. Oke. Selanjutnya kita juga bisa melakukan mengurutkan data kita sesuai dengan kolom-kolom tertentu. Oke.
Misalnya seperti ini, kita bisa mengurutkan siswa kita ini atau data kita ini berdasarkan nilai misalnya, atau berdasarkan nama. Misalnya jika berdasarkan nama, maka akan diurut dari A sampai Z. Nah, ini kan tidak berurutan ya. Sekarang kita coba cara mengurutkan data kita itu untuk ditampilkan. Itu kita buat seperti ini, cursor.execute. Misalnya kita pilih semua data kita seperti di atas, select anything from kelas 7, ya sama dengan yang ini. Tetapi di sini kita buat kondisi, kita beri order ya. Order, urutkan berdasarkan order by, misalnya kita urutkan berdasarkan nama. Jadi kita ketik di sini order by nama, oke? Kalau kita print out, maka akan diurutkan berdasarkan abjad namanya, dimulai dari A sampai Z, oke? Nah, untuk mengatur urutannya ini juga bisa kita buat seperti ini. Order by nama, kemudian kita tambah di sini DSC. DSC itu artinya descending ya. Jadi dari X sampai A, bukan dari A sampai Z. Jadi kebalikan dari yang tadi. Nah, kita lihat di sini dari Z sampai A. Jadi yang terakhir itu A. Oke. Nah, kalau kita buat di sini kita hapus descendingnya di situ, dia akan menjadi dari A sampai Z. Nah, ini adalah defaultnya. Defaultnya itu adalah ASC ya. ASC artinya ascending dari A sampai Z. Kalau kita buat seperti ini sama dengan yang tadi, kita pakai ASC atau tidak, dia akan mengurutkan berdasarkan abjad dengan urutan dari A sampai Z atau ascending. Oke. Nah, ini sebenarnya untuk mengurutkan angka, tetapi juga bisa kita gunakan untuk mengurutkan abjad untuk ascending. Ascending artinya naik, ya, sedangkan descending tadi artinya turun. Ya. Oke. Nah, misalnya kita urutkan dengan menggunakan nilai, ya, berdasarkan nilai. Ini kita order by, jadi harus ingat kata kuncinya adalah order, ya. Order by nilai, order by nilai, misalnya ascending. Kita lihat hasilnya. Jadi ini urutannya itu berdasarkan nilai, yaitu naik ya dari rendah ke paling tinggi. Dari nilai 78 sampai ke 90. Kita lihat nilainya di situ. Nah, kalau kita ingin mengurutkan data kita dari tinggi ke rendah nilainya, sama seperti tadi kita ketik di sini DSC atau descending. Nah, dari tinggi menurun sampai nilai paling rendah. Nah, itu cara kita melakukan sorting atau mengurutkan data yang kita select, kita ambil dari database kita. Ya, urutannya itu tidak berubah di database kita, tetapi ketika kita mengambilnya, untuk memprintnya, untuk kita gunakan, itu akan diurutkan sesuai dengan query yang kita buat di sini. Oke, query yang lain yang juga penting kita gunakan di database ini, SQL ini, yaitu kita bisa menggunakan operator OR dan AND ya. Ada operator OR dan operator AND. Oke. Nah, cara menggunakan seperti ini. Kita ketik seperti tadi cursor.execute, select anything from kelas 7 where, misalnya where nilai greater than atau lebih dari 80, misalnya lebih dari 85. Kemudian kita buat OR di sini. Kita kasih operator or nilai lebih kecil dari 80 misalnya. Oke. Jadi guna dari operator OR ini
dia akan mengambil atau men-select semua nilai yang besar dari 80 ataupun nilai yang lebih kecil, yang besar dari 85, sorry, ataupun nilai yang lebih kecil dari 80. Jadi ada dua model hasilnya. Tetapi hasilnya digabung dalam satu, oke, dalam satu list. Kita lihat di sini. Nah, jadi semua siswa dengan nilai di atas 85 itu akan ditampilkan di sini dan juga siswa yang di bawah 80, yaitu ini. Jadi ada dua kategori di sini yang digabungkan dengan menggunakan operator OR. Jadi jika kalian ingin membuat dua buah kondisi, itu kalian bisa menggunakan operator OR. Oke. Nah, kemudian yang operator AND tadi, kita copy saja yang ini, paste. Nah, kalau OR tadi bisa kita gunakan untuk konteks yang di atas. Kalau AND ini tidak bisa kita gunakan untuk konteks yang seperti ini. Kalau kita gunakan AND di sini, maka hasilnya kosong. Maksud dari AND ini adalah yang mana kondisi yang ini dan kondisi yang ini itu dimiliki oleh sebuah data. Ya. Nah, tidak ada data yang memiliki nilai 8 lebih tinggi dari 85 sekaligus lebih kecil dari 80. Nah, itu mustahil ya. Jadi N ini tidak bisa. Kalau kita coba jalankan ini, maka hasilnya akan kosong saja. Tidak ada ya. Nah, N ini digunakan untuk sebuah data yang mana dua buah kondisi itu sama-sama dimiliki oleh data yang kita cari. Oke. Yang pertama misalnya, where nilainya 85, ya ada. Nilainya di atas 85 ada siswa yang 85. Dan di sini kita masukkan N, NISN misalnya, NISN sama dengan 1134. Oke, ada nggak siswa yang nilainya lebih besar 85 dengan NISN-nya 1134? Ya, kalau kita lihat di sini ada ya. Rahmat Hidayat nilainya 85, oh bukan itu ya. 90. Oh, ini juga tidak ada ya. Sorry, ini tidak ada. Nilainya 85, lebih tinggi 85, kemudian NISN-nya 1134 itu tidak ada. Kita coba jalankan. Oh, ada. Rahmat Ridwan. Rahmat Ridwan. Oh ya, datanya di sini seharusnya 88 ya. Karena tadi sudah kita update di sini. Ya, sudah kita update nilainya 88. Jadi di sini bukan 85 lagi ya. Oke, jadi ada satu siswa yang nilainya itu lebih tinggi dari 85 dan NISN-nya adalah 1134. Nah, itu adalah fungsi AND dan OR. Operator OR dan AND ini fungsinya sama menggabungkan dua buah kondisi dengan tujuan yang berbeda. Oke. Oke, selanjutnya kita juga bisa melakukan select untuk satu data saja. Misalnya satu kolom saja. Misalnya kita ingin melihat nilai saja, kita tidak ingin melihat nama dan NISN-nya, itu kita bisa lakukan select-nya seperti ini, cursor .execute, select. Nah, kalau sebelumnya kita lakukan seperti ini, kita select semuanya, kita gunakan tanda bintang, tapi di sini kita bisa menggunakan salah satu dari kolomnya. Misalnya select nilai, kita hanya ingin melihat nilai, bukan semuanya. Select nilai from kelas 7. Nah, kalau kita jalankan ini, yang ditampilkan itu cuma nilai saja ya. Print, jadi hanya nilai saja yang kita peroleh. Kita juga bisa membuatnya di sini dua buah kolom, dua kolom saja. Misalnya select nama, koma, bukan di situ, sorry. Select nama, koma, nilai. Jadi yang ingin kita select itu cuma nama dan nilai, dan kita tidak ingin melihat NISN-nya. Kalau kita jalankan, nah cuma nama dan nilai saja, oke?
Nah, kemudian kita juga bisa melakukan seleksi untuk satu data siswa saja. Oke. Select, misalnya select nilai from kelas 7 where nama sama dengan Muhammad Ridwan, Rahmat Ridwan. Jadi yang akan ditampilkan itu cuma data untuk Rahmat Ridwan, tetapi cuma nilainya saja yang akan ditampilkan. Kita lihat hasilnya. Nilai is not defined. Coba lihat. Select nilai from kelas 7 where nama equals Rahmat Ridwan. Ini kenapa tidak jalan? Oh ya, sudah bisa. Jadi yang kita lihat di sini hanya nilai untuk Rahmat Ridwan saja. Oke, ini berguna sekali ketika kita membuat sebuah website. Jika siswanya memasukkan NISN-nya dalam sebuah input box, maka yang tampil itu hanya nilainya saja. Jadi siswa bisa melihat nilainya berapa di website tersebut tanpa mengekspos NISN ataupun namanya. Oke? Oke, sekarang kita comment out. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan select seperti ini. Ini agak mirip dengan OR tadi, yaitu kita bisa menjalankan dua buah query dalam satu syntax ya. Misalnya ini ada satu select, nah tetapi kita juga bisa membuat dua buah select dalam satu query ini. Kita coba seperti ini. Cursor dot execute select nama from kelas 7. Nah, di sini kita hanya ingin mengambil nama dari kelas 7, kemudian kita lakukan select yang kedua dengan menggunakan operator union. Oke. Union, setelah kita buat union, kita masukkan select yang kedua. Select nilai from kelas 7. Oke. Jadi ada dua query di sini. Yang pertama kita ingin melihat nama dari kelas 7 union. Nah, union ini adalah untuk menggabung dua buah query yang berupa select ini ya. Select nilai from kelas 7. Oke. Nah, union ini akan menghasilkan output yang unik ya. Jadi tidak ada output yang duplikat. Jika ada yang duplikat maka akan dihapus. Nah, ini kalau kita jalankan, ya coba save dulu. Oke. Nah, ini sudah dihasilkan, sudah ditampilkan hasilnya. Yang pertama tadi kita pilih nilai, select. Nah, yang pertama kita pilih nama, kemudian kita pilih nilai ya. Jadi ada nama dan nilai. Tapi di sini diurutkan angka terlebih dahulu, kemudian baru abjad. Oke. Dan di sini kita lihat tidak ada yang duplikat ya. Yang sebenarnya di database kita itu ada dua yang duplikat, itu yang 80 ini. 80 ya. Tapi yang ditampilkan itu hanya ada 180. Jadi union itu hasil yang kita peroleh itu tidak ada data yang duplikat. Itu adalah union, oke? Union select. Berbeda dari OR tadi, kalau OR tadi mungkin jika ada nilai yang duplikat akan tetap ditampilkan kedua-duanya. Nah, tetapi untuk union ini kita juga bisa menampilkan semua data walaupun datanya duplikat ya, dengan menambahkan all di situ. Ini kita copy, paste. Oke, ini kita komen dulu. Nah, di sini kita tambahkan dengan all. Union all, jadi gabungkan semua hasil seleksinya, baik yang duplikat ataupun tidak. Oke. Kita jalankan. Dan kita lihat di sini, data yang 80 tadi cuma ada satu, sekarang sudah menjadi dua ya. Karena memang ada dua di sini.
80 ya, nilai yang 80. Itu artinya union all itu dia akan menggabungkan dua buah hasil select tanpa menghiraukan data yang duplikat. Ya, berbeda dengan yang ini, yang union saja di atas. Dan query union ini sangat sering sekali kita gunakan dalam melakukan SQL injection. Nanti kalian akan paham ketika kita melakukan praktek SQL injection. Saya kira itu saja komen-komen atau query-query dasar dari SQLite ini. Oh ya, ada satu lagi yang saya lupa, yang juga sangat penting, yaitu cara melakukan concatenation dari data itu menjadi sebuah data string ya. Baik data integer ataupun data teks tadi menjadi sebuah data string. Jadi kita bisa gabungkan data itu menjadi single data, oke? Nah, caranya seperti ini. Cursor dot execute select. Nah, misalnya kita ingin menggabungkan NIS, nama, dan nilai menjadi satu string. Bukan satu tuple ya, tetapi satu string. Nah, ini kan dalam bentuk tuple ya, dipisahkan oleh tanda koma. Jadi, ini adalah item, ini juga item, ini juga item. Jadi, dalam satu tuple itu ada 3 data, NISN, nama, dan nilai. Sedangkan kalau kita buat dalam bentuk concatenation, kita concat, maka datanya tersebut tidak menjadi 3 item lagi, 3 data, tapi menjadi satu data dalam bentuk string. Nah, ini juga berguna saat menjalankan SQL injection nanti. Kalian akan paham ketika sudah sampai pembahasan SQL injection. Nah, cara melakukan concatenation dalam SQLite 3 ini, itu kita harus lakukannya secara manual seperti ini. Select nama, misalnya. Misalnya kita ingin menggabungkan nama dan nilai menjadi satu string ya. Nama, kemudian kita buat garis lurus itu, bar lurus 2 buah. Kemudian kita beri tanda pemisah antara data yang satu dengan data yang kedua. Misalnya kita beri spasi, kemudian titik 2 spasi. Kemudian kita beri lagi masih dalam tanda kutip, kita beri lagi garis lurus 2 buah. Ya, ya. Garis lurus ini namanya pipe ya. Kemudian kita masukkan lagi nilai di sini. Select nama, titik 2 nilai. Oh, ini jangan lupa tanda kutipnya. Oke, select nama, titik 2 nilai from kelas 7. Oke. Nah, kalau kita jalankan ini, maka hasil yang kita peroleh itu, kita ulang lagi. Oh ya, sorry, ini titik tanda kutipnya ini harus di paling ujung. Ya, ada kesalahan tadi. Oke, kita ulang jalankan. Ya, nah ini bukan dua data, tetapi single data ya. Rahmat Idwan, titik 288. Jadi bukan koma lagi ya. Datanya sudah berubah menjadi single string. Itu namanya concatenation dalam SQLite, oke? Nah, dalam MySQL itu concatenation itu ada khusus fungsi concatenation-nya. Jadi caranya beda dengan SQLite. Oke, nah itu adalah query-query yang penting kalian ketahui. Sekurang-kurangnya ini untuk bisa memahami SQL injection, yang mana di SQL injection itu kalian akan membuat query-query seperti ini. Ya, kalian harus bisa kreatif, harus menyesuaikan query-nya pada konteks web yang kalian jadikan target. Itu ini harus kalian pahami sehingga kalian bisa mampu mengcraft atau memanipulasi query-query ini menjadi salah satu query yang dapat diinjak kepada sebuah website. Oke.
Saya kira demikian saja untuk dasar-dasar SQL-nya, khususnya SQLite. Mungkin di video selanjutnya kita langsung masuk ke SQL injection yang bagian pertama. Kita belajar dulu dasar-dasar SQL injection. Kemudian selanjutnya kita bahas lagi SQL injection yang lebih dalam lagi sampai kepada blind SQL injection nanti. Oke?